Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo membaca. Yuk kita baca teks berikut anak-anak. Judulnya Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ya, anak-anak, sekarang kita menjawab pertanyaan ya. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Lanjut, nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Ya, julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Lanjut, nomor 3, apa manfaat hutan bakau? Ya, manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Lanjut nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ya, ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Lanjut nomor terakhir, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun,
dan manusia. Udah ya anak-anak, sekarang kita lanjut. Ayo bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa ya. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk, hijau, pelindung pantai. Diskusikanlah bersama kelompokmu atau keluargamu di rumah ya anak-anak. Sekarang kita menuliskan daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Ya, siapkan pertanyaan ya, seperti ini. Nomor 1, di mana hutan bakau dapat ditemukan? Lalu yang kedua, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Lalu berikutnya, bagaimana cara merawat hutan bakau? Lalu yang keempat, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Ya, 4 saja ya. Setelah menuliskan pertanyaannya, sekarang kita lanjut. Tulis hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Jadi pertanyaan yang 4 tadi, kita tuliskan hasil wawancaranya dengan jawabannya ya. Yaitu yang pertama, hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Lalu, jawaban yang kedua, hutan bakau dapat dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, dan penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, karena bisa mengganggu pertumbuhan bakau. Lalu yang ketiga, manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau, karena pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Ya, ini adalah hasil dari wawancaranya ya, atau ringkasan yang tadi kita sudah pertanyakan di cerita tadi. Ya, mudah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Ya, daun pertama kita lihat ini jaraknya dari 0 sampai 4 ya. Kemudian daun berikutnya dari 4 ke 9. Berarti kita hitung ya, untuk yang daun kedua itu jaraknya adalah ya 5 ya. Maka panjang kedua daun tersebut adalah 9. Kita lihat ya, di angka yang terakhir ini, di ujung daun yang kedua, angkanya tertuju pada angka 9. Nah, sedangkan matematikanya kita tulis 4 tambah 5 sama dengan 9. Daun pertama jaraknya atau ukurannya 4, lalu gambar kedua, daun kedua jaraknya 5. Mudah ya? Sekarang kalian mencoba membuat garis bilangan ya, seperti yang tadi contohnya. Untuk nomor 1, 9 tambah 5. Ya, kita tarik garis bilangan dari angka 0 ke angka 9. Kemudian tambahkan lagi untuk 5 lompatan ya ke samping. Nah, maka hasilnya berapa anak-anak? Ya, bisa kalian lihat ya dari sini ya. Hasilnya 14. Mudah ya anak-anak? Lanjut nomor 2. 4 tambah 7. Hasilnya adalah, kita buat garis bilangannya terlebih dulu ya. Ya, seperti ini.
Pertama ke 4, kemudian lompat sebanyak 7 kali ke samping. Berhenti di angka 11 ya. Maka hasilnya 4 tambah 7, 11. Mudah ya anak-anak? Lanjut nomor 3, 6 tambah 4. Ya, lakukan seperti ini ya. Mudah ya anak-anak? Lanjut, nomor 4, 3 tambah 9. Seperti ini. Hasilnya ditulis ya, jangan lupa. Lanjut, nomor 5, 4 ditambah 8. Ya, seperti ini ya. Mudah kan? Sekarang kalau sudah, kita lanjut tugas terakhir. Ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Ya, seperti contoh ini ya. Kalian juga bisa menggunakan contoh yang ini. Mudah ya anak-anak? Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.